Halo, selamat berjumpa kembali dimanapun dan kalian pun berada. Jadi ini ya kalau kamu akhirnya dikasihkan video ini, artinya kita nggak jadi online secara sinkronus. Kita melakukan apa namanya kuliah secara asinkronus. Em, ya ada kelebihan dan kekurangannya dalam hal penggunaan kuliah seperti ini. Ya asinkronus artinya kita semakin tidak bisa dialog, jadi ini adalah komunikasi satu arah yang mana saya hanya bisa mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian melalui tugas. Ya, nanti akan ada tugas yang akan saya berikan, khususnya cara berkelompok juga sih. Nah, ini saya akan kaitkan dengan pertemuan kita yang terakhir ya. Saya akan buka di sini, tapi tidak tidak begitu signifikan juga sih. Sebenarnya mengacu kepada terakhir ya pertemuan kita mengenai bagaimana suatu apa namanya eh, budaya, apa itu identitas, dan bagaimana kita beradopsi atau mengadopsi suatu budaya. Dan terakhir kita bertalian dengan masalah determinisme atau technological determinism sama social constructivism. Dan bahkan saya tidak sadar bahwa saya mengajak kalian berdialog di mata kuliah yang berbeda tentang dua hal ini. Tapi ya memang ilmu itu seperti itu ya, saling berkaitan satu sama lainnya. Dan sekarang kita akan membahas masalah identitas dan adaptasi budaya. Dan kita akan menggunakan salah satu teori dari Stuart Hall kali ya. Dan kita akan mulai memahami bagaimana suatu budaya dan juga berkaitan dengan identitas. Pertanyaan-pertanyaan untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana suatu identitas muncul dan bagaimana identitas itu muncul dari digital media, penggunaan digital media. Dan terakhir, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri utama dengan penggunaan penggunaan media dan juga identitas penggunanya. Nah, saya menggunakan istilah New Media and Society itu dikarenakan memang ada jurnal sains yang bernama New Media dan Society, ini paling terkenal, dan satu juga yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Technological Forecasting and Social Change. Nah, social change ini sangat penting ya. Social change itu kalau dalam bahasa Indonesianya perubahan sosial. Jadi kita itu memang selalu dicari tahu perubahan sosial kita itu ke arah mana. Yang jelas kita semakin modern gitu, tapi kita sendiri punya definisi masing-masing untuk menggambarkan apa itu modernitas dan modernisme. Nah, di sini identitas itu karena berkaitan dengan Stewart Hall, yaitu berkaitan dengan representasi, bagaimana kita mencirikan keberadaan diri kita dan juga keberadaan orang lain juga gitu. Kita melihat representasi identitas itu dan kita bisa melihat ciri-cirinya sebenarnya, ciri-ciri keberadaan mereka. Dan kita tahu bahwa kalau ada ciri-ciri tersebut dan kita tahu bahwa ada memang eh, ada ide di balik ciri-ciri itu. Nah, kita minggu lalu eh, apa namanya membahas sebenarnya sekarang inilah era di mana keahliannya sudah hilang, tetapi kita juga sebenarnya sedang mencari tahu sebenarnya ada kompetensi atau ekspertis apa yang muncul di balik penggunaan media itu gitu. Nah, salah satu konsep yang menjadi menarik untuk dibahas adalah masalah sosiotekno. Nah, sosiotekno itu terkait dengan identitas dan juga representasi masyarakat sekarang. Kalau mereka yang sudah mendengar argumentasi saya, bagaimana suatu alat itu dibuat untuk kebutuhan manusia,
yang mana berkaitan dengan minggu lalu, yaitu adalah kita tidak lagi menggunakan konsep technological determinism, tapi menggunakan social constructivism. Nah, salah satu konsep yang ingin saya berikan kepada kalian yaitu adalah di sini Arnold Casey, Technology and the World Civilization. Jadi akan saya ulang bahwa Arnold Casey ini mengatakan bahwa sebenarnya pada awalnya memang kita berkaitan dengan technological determinism, tetapi ada memang suatu keraguan di antara para peneliti yang melihat bahwa tampaknya kita juga tidak hanya mengikuti kebutuhan teknologi, karena teknologi itu adalah benda mati gitu. Nah, Arnold Casey menempatkan menempatkan teknologi sebagai budaya yang mana sebenarnya kita tidak sepenuhnya bergantung sama teknologi, tapi kita juga membuat teknologi bagian dari hidup kita. Dan dia menggunakan 3 aspek ini. Ada technical aspect, ada organizational aspect, dan cultural aspect. Dan dia sendiri membuat konsep ini saling berkesinambungan dalam perihal knowledge, skill, teknik, tool, machine, dan semua hal ya, masalah livewire, produk, dan waste. Kalian kalau misalkan mau membaca bukunya, ini sangat menarik sekali menurut saya. Dan analogi-analogi yang saya gunakan kemarin di mata kuliah lalu saya akan ulang di sini adalah bahwa di buku ini dijelaskan, ini dia, bahwa di Afrika salah satu teknologi yang digunakan itu adalah sebenarnya teknologi di Afrika mencari air sebenarnya. Dan mencari air ini bagi orang Afrika itu penting gitu ya. Bagi orang Afrika ini air ini penting sehingga teknologi untuk membuat atau mencari air yang tidak melalui itu ya, tidak melalui tidak melalui sungai itu penting bagi mereka, sehingga mereka sangat, atau bukan sangat ya, mereka menciptakan teknologi ini lebih baik dan lebih baik sehingga ada jet pump gitu. Sama juga ini ya, mesin ATV, all terrain vehicle, yang sebenarnya ini hanya ada di daerah-daerah yang yang di daerah-daerah yang ada saljunya. Ada lagi sebenarnya salah satu konsep perkembangan bagaimana kita membuat alat yang sesuai dengan kita adalah Magicom. Kalau kamu tahu ya apa Magicom itu? Magicom itu adalah suatu yang yaitu ya alat pembuat nasi yang mana hanya ditemui di negara-negara yang memang makanan utamanya nasi. Jadi menanak nasi adalah bukan suatu konsep yang rumit gitu. Jadi konsepnya tinggal dicolok, masuk, dan selesai gitu. Nah, hubungannya dengan expertise yaitu adalah bagaimana kita bisa menciptakan alat. Makanya saya berkata kita ini sebenarnya menggunakan laptop, menggunakan handphone, tapi ada berapa orang sih sebenarnya di sini yang pengen belajar coding atau belajar arus arus listrik yang rendah gitu. Dan ini yang sebenarnya kita harus biasakan kepada orang-orang gitu ya. Makanya kamu kalau misalkan lihat iklan-iklan ibu-ibu, bapak-bapak, kami membuka les coding, kayaknya kayak masuk akal nggak sih? Dan ternyata memang masuk akal sih, karena hal-hal ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan di masa depan. Salah satu fenomena yang menarik di di internet itu adalah bagaimana seorang pekerja biasa dia mengembangkan makro dalam Microsoft Word-nya sehingga dia bisa bekerja lebih mudah gitu. Saya juga bukan orang yang suka ngutak-ngatik atau nggak keluar di sini makro malah di sini. Saya bukan orang yang saya bukan ahli internet, tapi saya bisa ngutak-ngatik internet gitu, sehingga hal-hal yang seperti itulah yang akan ngebentuk nanti alat-alat yang bisa memudahkan saya untuk bekerja. Nah, expertise ini penting dan ini dikaitkan dengan disiplin ilmu. Bila dikaitkan dengan Arnold Casey, maka kita bicara masalah technical aspect ya, teknik. Nah,
technical aspek ini, maka kita sangatlah relevan ketika kita membicarakan apa yang disebut dengan sosiotekno. Sosiotekno ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini sudah lama dibicarakan dari 1930, yaitu bagaimana tadi ya orang-orang atau insinyur-insinyur sih lebih pastinya, yang mereka itu membuat atau menciptakan ya, membuat atau menciptakannya, mungkin keduanya. Mereka membuat atau melakukan rekayasa terhadap tempat kerjanya agar lebih nyaman dan produktif. Nah, mereka ini adalah orang-orang arsitek biasanya, dan mereka ini adalah seorang inventor atau innovator. Nah, sosial ekonomi, sosial tekno ini sangat cocok banget dengan cara pandang social construct. Jadi kita yang ngebentuk dunia ini sesuai dengan keinginan kita, sehingga teknologi ini bukan sesuatu yang dianggap berat gitu. Kita kayaknya ngerasa apa ya, agak berat gitu ya, karena kita tidak memahami teknologi, makanya ada gaptek. Tapi satu-satunya cara untuk bisa menguasai digital divide ini, mau tidak mau, adalah menguasai masalah technical aspek ini gitu. Technical aspek ini menurut Arnold Pacey yaitu tadi ya, berisikan pengetahuan, berisikan skill, teknik, tools, machine, chemical, dan sebagainya. Dan ini nanti adalah masalah standarisasi, yang mana akan terciptanya hal-hal yang berkaitan dengan profesional, user, consumer, dan trade. Nah, social techno ini juga sesuai dengan human centered development, atau bagaimana kita berpusat kepada pembangunan manusia, dan pembangunan ini dicocokkan dengan human centered, atau kita biasanya menggunakan kata human centered design. Nah, human centered design sama human centered development itu berkaitan apa yang disebut dengan ergonomis. Ya, salah satu konsep yang apa namanya, ergonomis itu adalah waktu itu kalau nggak salah Nokia gitu. Kenapa kita nggak menciptakan alat-alat yang punya sudut gitu, yang karena manusia ini selalu melekuk gitu, melekuk-lekuk. Jadi mereka itu tidak yang yang seperti itu gitu ya, nggak bersudut tapi. Nah, ergonomis itu membuat alat yang sebenarnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan manusia, sesuai dengan postur tubuh manusia. Contohnya ini bagaimana kita bisa bekerja duduk, uh, tengah duduk, dan berdiri. Ergonomik ini pusatnya adalah manusia gitu. Jadi kita tidak berpusat kepada barangnya gitu. Oh, barangnya harus bagus, barangnya harus gimana atau sebagainya. Ternyata tidak ya. Dan Apple itu menggunakan konsep ergonomik. Jadi dia tidak perlu menciptakan alat dengan spesifikasi berat, tapi cukup bagaimana manusia mengapresiasi terhadap bentuk-bentuk seni gitu ya, bentuk-bentuk estetik. Nah, seperti saya katakan, mereka ini biasanya orang-orang arsitek dan juga produk desain, dan ini adalah salah satu produk mereka, yaitu kursi dengan gaya bohemian dengan tingkat kenyamanan yang tinggi gitu. Dan sebenarnya kompleksitas ini adalah yang menjadikan sosiotekno ini lebih lazim di era sekarang. Nah, sosiotekno ini juga adalah perbincangan yang sedang hangat ya, karena kita lagi-lagi sedang mencari format baru dalam perihal profesionalisme. Makanya saya katakan bahwa gara-gara digital nih, kita ini apa namanya, harus mengisi berbagai profesi yang mana menurut kebutuhan kita. Tapi di sisi lain juga kita tidak perlu terhalangi oleh masalah pengetahuan ini. Ini adalah salah satu ini ya, salah satu dari salah satu scientific journal dari Technological Forecasting Social Change. Nah, ini saya suka banget, sesuai dengan bahasan kami, the agency accelerated across multiple connected level of construct ya. Jadi agency itu apa sih sebenarnya? Agency itu manusia-manusia yang berdaya, manusia-manusia yang berdaya, dan sumber dayanya itu bisa dari mana aja.
Tapi eh, sumber daya atau masih sumber kekuatan gitu ya, power gitu ya, kan kita empowerment kan, sumber daya apa namanya, manusia di era sekarang itu sebenarnya berpusat pada pengetahuan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana masyarakat dengan teknologi itu bisa memberikan suatu pengaruh yang besar ketika mereka punya identitas, dan identitasnya itu terjadi pada makro level dan mikro level. Nah, di sini bahwa orang-orang yang mereka memiliki identitas yang sama di antara para kelompok ini, eh, khususnya masalah apa namanya, punya identitas yang sama tentang apa namanya, perhatian mereka terhadap bersepeda, itu akan membentuk kohesivitas dan mereka bisa bekerja lebih baik. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa social identity itu em, sangat penting dalam membentuk socio-technical transition gitu ya. Dan dalam perihal transport, mereka itu biasanya orang-orang yang memiliki identitas, yaitu adalah penggunaan ini ya, penggunaan sepeda. Jadi mereka ini, eh, kita bisa mencari hal-hal yang sama di antara kita, dan itu bisa menjadi identitas, dan itu bisa membuat kita lebih mudah masuk dalam eh, environment yang lebih banyak dikuasai dengan masalah-masalah teknis. Dan hal ini dibuktikan dalam salah satu apa namanya, science journal. Sekarang kita bisa lihat bahwa gambaran identitas dalam menyongsong Industrial Revolution keempat ini, kita melihat bahwa representasi sosialnya itu bermacam-macam, dan kita kayaknya ya, salah satu kurikulum mengatakan bahwa ada kamera branding pada individu gitu ya, dan narsisme. Ya, boleh-boleh saja, dan ini menunjukkan bahwa memang interpretasi orang itu bermacam-macam. Dan saya dengan kelas saya memilih masalah teknis gitu. Menurut saya ini lebih relevan karena itu tadi ya, menurut saya emergence-nya itu adalah hal-hal yang sifatnya kolaboratif, tapi untuk mencapai hal-hal besar. Jika kita menggunakan gambaran-gambaran spekulatif tadi tentang narsisme dan esensialis, dan demikian tidak ada kolaborasinya, seperti yang dijelaskan di sini ya. Eh, Kayaknya itu bukan suatu hal yang bisa memberikan kita manfaat gitu. Hal-hal yang bisa kita memberikan kita manfaat, walaupun memang mereka punya perasaan narsis dan eksis, uh, menurut saya adalah kohesivitas kita itu bukan dalam hal narsis dan eksistensialis. Boleh-boleh aja gitu, misalkan begini, iya kita juga nggak bisa ngelawan ya orang-orang yang kolaborasi di YouTube gitu. Mereka melakukan podcast dan sebagainya, yang seperti saya katakan minggu lalu gitu. Minggu lalunya adalah, iya betul, mereka, kita nggak bisa ngelawan mereka gitu, tapi manfaatnya apa gitu, manfaatnya terhadap kita apa. Saya kira manfaatnya adalah misalkan, kalau mau, ya mau mau narsis dan eksis, yang menurut saya mereka harus memberikan kita pengetahuan, mereka harus memberikan kita suatu kesadaran bahwa oh ya, ada skill yang kita bisa gunakan dan itu bisa bermanfaat buat kita gitu. Jika saya pernah ingat tuh, kalau ada suatu kelompok orang yang tidak memiliki ideologi, kayaknya kelompok itu nggak akan tahan lama, karena eh, tidak ada hal, ide yang bisa mendorong mereka melakukan sesuatu. Kalau misalkan yang membuat kohesifnya adalah uang, maka ketergantungannya terhadap uang. Ketika uangnya nggak ada, mereka bubar. Tetapi kalau misalkan itu adalah sifatnya abstrak gitu ya, bagaimanapun juga itu akan membentuk mereka terus, eh, identitasnya terus rapet gitu. Makanya identitas itu bukan masalah uang, tetapi sifatnya abstrak, kayak harapan, kayak cita-cita gitu, kayak ya mereka punya pandangan ke masa depan gitu. Jadi menurut saya perihal transformasi
atau perubahan budaya adiluhung menjadi populer, narsisme dan sebagainya, menurut saya itu bisa-bisa aja. Makanya saya mengatakan ada banyak gambaran, tapi kemunculan atau emergence adalah kolaborasi kelompok kecil untuk hal-hal yang besar. Bayangin ada berapa YouTuber di luar sana, tapi yang memberikan change itu apa gitu. Kita tahu ya, misalkan Deddy Corbuzier, sumbangsih dia terhadap perubahan itu apa? Oh ya, dia ngasih informasi, tapi informasinya membuat kita sadar untuk melakukan sesuatu enggak? Membuat kita sadar kemudian apa ya, dengan keadaan kita sekarang yang modern, ya mungkin kita sadar ingin mencari uang juga kayak Om Deddy gitu, tapi menurut saya hal-hal yang seperti itu tidak substansif gitu. Karena apa? Karena ya sudah abstrak, juntrungnya nggak jelas gitu. Lebih baik abstrak, emang semuanya abstrak, tapi ada juntrungnya gitu, ada wujudnya di situ. Nah, kalau kita menggunakan kata TikTok dan narsism dalam ini ya, dalam ini ya, the technological forecasting and social change, eh, kamu bisa kan buka di sini dan technological forecasting and social change, dan kemudian kamu tulis di sini TikTok dan narsism, kamu akan lihat kita misalkan copy terus masukin ke search this journal, dan kamu bisa lihat apa aja sih yang mereka bicarakan gitu. Nah, yang dibicarakan di situ ini ya, yang bisa dibicarakan itu ada banyak, kamu bisa baca, ada yang gratis dan tidak gratis. Tapi yang bisa saya rangkum adalah bahwa TikTok dan narsistik itu adanya addiction, adanya dark side, adanya kelemahan, Achilles heels, adanya resiko, ada misinformasi. Maka narsistik ini bukan sesuatu yang memberikan kita inspirasi untuk berkolaborasi. Ya memang orang berjoget-joget, rame gitu ya. Tapi kemudian manfaatnya pun kita kayak bertanya-tanya, kayak apa gitu. Ini sudah kasih apa namanya? Saya kasih HTML-nya, jadi kamu bisa buka langsung di sini apa gitu ya. Nah, ini kamu bisa baca apa aja nih sih eh, yang mereka hadapi, yang mereka dapatkan. Di sini abstraknya sudah ada. Dan okay, computational literature to access impact of different structure. Our research is the platform of network data providing fresh insight. Oke, dan vulnerability and connectivity, highlighting the risk of rapid decline. Nah, ini ternyata ya ada suatu penurunan, tidak tahu nih rapid decline-nya highlight the risk of rapid decline, resikonya dari rapid decline, tapi decline-nya apa ya? Nah, ini ya, harus ada practical implication, ada hal-hal yang sifatnya praktis atau call to action. Kita lihat apa ininya, apa nih, application. Kita bisa baca nih, unfortunate natures actually shield ultimate threaten the advantage. It just, pada intinya kalau bisa saya selintas ya, in closing we have to emphasize, we only scratch the surface of topic, bahwa Achilles heel itu kan sebenarnya kelemahan dari kompetisi yang ada dalam networking. Jadi sebenarnya kelemahannya itu ada, dan ini harus dikelola lebih baik lagi. Sepertinya itu sih. Kamu bisa lihat yang lain ya, narsisme dan sebagainya. Karena narsisme, mereka tidak memikirkan informasi yang benar, makanya ya banyak hal yang menurut mereka bahwa narsisme ini mengarahkan orang-orang untuk tampil tanpa harus mempertimbangkan informasi-informasi yang lain. Ini adalah salah satu konsep yang saya gunakan, ini dari kurs Gesak. Ini mereka menggunakan istilah emergence. Ini sangat menarik. Sebenarnya adalah orang-orang yang misalkan gini ya, ini kan apa namanya, ants ya, ants itu mereka kecil-kecil tapi mereka menjadi besar. Dan ini juga dikatakan bagaimana hal-hal yang stupid
Tapi kalau mereka bergabung menjadi smart gitu. Eh, jadi emergence itu seperti itu. Jadi division of labor dalam perihal kolaborasi. Karena ini adalah pembagian pekerjaan gitu. Makanya pembagian kerjaan itu ini adalah suatu antitesis terhadap matinya kepakaran. Ternyata kita ini dalam hal membentuk sosiotekno, kita tetap aja perlu pembagian kerja dan itu hubungannya dengan eh, kolaborasi. Kita memang memiliki hal-hal yang mengkerucut yang itu dikaitkan dengan kesukaan kita untuk bekerja ya. Apapun itu ya, hobi, saya bilang ini kan hobi saya gitu. Jadi ngajar tuh bisa jadi hal yang sifatnya menyenangkan bagi saya tanpa harus mengikuti aturan-aturan tertentu gitu. Tetapi ya memang ya itu menurut eh, saya punya keahlian yang dibentuk oleh hobi saya. Jadi setiap individu itu diberikan domain teknologis yang dikuasai dan itu yang tadi saya katakan dicapai dengan cara yang menyenangkan, dan setiap individu dengan teknologi ini bila digabungkan maka menjadi perpaduan yang kolaboratif. Dan kita masih balik lagi masalah determinism dan constructivism ya. Uh, ini adalah salah satu ini ya, kamu bisa cek sendiri ya, apa namanya ini apa gitu. Intinya adalah bahwa memang ada banyak masalah sih dengan penggunaan media ini jika memang mengandalkan eh, kita bisa aja melupakan identitas dan representasi diri kita karena kita menggunakan ini tanpa adanya tanggung jawab, eh, tanpa adanya tujuan yang jelas gitu. Akhirnya kita hubungan kita itu diatur dengan interaksi teknologis oleh sosial media, dan ya akhirnya kita kita sendiri yang yang menyebabkan masalah itu. Kita membiarkan masalah itu menjadi besar 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 dan akhirnya tidak bisa diatur sekarang. Nah, struktur di balik interaksi sosial ini, kalau misalkan kita bisa lihat identitas muncul dari bagaimana menggunakan media, maka boleh dikatakan bahwa kita ditentukan oleh teknologi. Pada demikian, era informasi adalah era di mana determinisme teknologi menggunakan cara hidup. Tapi apa betul kita ini seperti itu gitu? Bagaimana seorang agent yang bisa merubah itu, seorang individu agent kita hidup, maksudnya agent, bagaimana kita bisa menentukan hidup kita gitu tanpa harus dikontrol oleh teknologi gitu. Jadi aturan dan agensi ini ditentukan oleh interaksi kebudayaan, dan struktur aturan ditentukan oleh siapa yang berdaya. Jadi siapa sih yang berdaya itu gitu kan gitu ya. Nah, ini saya mengajukan hipotesa, kalau kamu ingin survive di era informasi ini gitu, maka kita harus bisa mengoptimalkan eh, penggunaan media. Maka kita mau nggak mau ya harus paham cara menggunakan media, tetapi tentu dengan gabungan ini. Media itu menjadi bagian dari diri kita yang kita bisa maksimalkan. Jadi apapun okupasi Anda, dokter, hakim, kalian misalkan nanti akan di iklan internet, di jurnalistik, ya tetap kamu harus bisa, bukan harus bisa, kamu bisa memaksimalkan diri kalian, kamu bisa memperlihatkan representasi identitas kalian dengan cara kamu menggunakan media dengan baik. Karena mau nggak mau kita sudah terikat dengan penggunaan media ini. Ini menarik, adalah salah satu video yang saya dapatkan dari Al Jazeera English. Hidup saya setelah 44 tahun di prison. Terus dia bilang, bertanya, saya ngeliat semuanya dan mereka tuh kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Ternyata mereka tuh punya sesuatu yang tertempel di telinganya, dan saya nggak ngerti sih kenapa kok mereka kemana-mana bawa-bawa apa namanya, bawa phone. Dan hebatnya katanya mereka itu berjalan-jalan tanpa harus ngelihat, dia bilang begini. Gimana tuh mereka mengontrol diri mereka sendiri, dia bilang begitu. Itulah sesuatu yang menurut dia adalah um, ya dia tercengang gitu. Gimana kok orang-orang ini uh, uh, kayaknya pikirannya di tempat lain gitu, tetapi mereka kayak berjalan-jalan seperti itu. Kali silahkan nonton video ini ya.
Dan ini yang membuat saya selalu balik lagi kepada teknologi itu. Tapi sebenarnya ini ya, kalau kita ini ya, ya tapi kontribusinya apa kepada masyarakat gitu. Gue mau bantu Jambi, tapi nah ini penting nih. Seorang Ferry Irwandi mengatakan sehebat-hebatnya dia viral, terkenal. Dia bilang ketika orang-orang Jambi, orang-orang di kampungnya minta minta bantuan kepada dia, itu ternyata nggak signifikan gitu. Ini Ferry Irawan yang ngomong. Ternyata ya mungkin buat dia bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan apa ya, bisa mendatangkan fame and glory gitu. Tapi sebenarnya kontribusi terhadap masyarakat itu apa gitu. Nah, makanya ini dikaitkan dengan si bapak tadi, ya, kontribusinya ini cuma mengalihkan perhatian kita aja pada sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang lebih penting sih sebenarnya. Ya, dan itu hubungan dengan masalah keahlian tadi. Jadi kita ini sulit sekali gitu melakukan, menguasai, menyadari, kita susah banget mengetahui yang bisa membantu kita memahami dan menyadarkan diri apa sih yang penting buat kita itu bila kita sendiri itu eh, kita ini sebenarnya sudah kehilangan kalian sih. Kalian itu sudah sibuk dengan hal-hal yang ya menurut saya sih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada yang bisa jadi ya, sibuk dengan hal yang bisa jadi kontribusinya terhadap masyarakat itu tidak signifikan gitu. Tidak signifikan, bukan nggak ada kontribusinya, ada kontribusinya, membuat kita tertawa, terhibur dan sebagainya. Tapi kalau ditanya kita semakin sadar nggak sih, ya kayak terpecah-pecah gitu, kita juga bingung sebenarnya yang mana yang ngomong yang benar dan sebagainya. Nah, ini kesimpulan-kesimpulannya, mengoptimalkan penggunaan media tidak selalu menjadi kunci keberhasilan di era media. Jadi konsekuensinya digitalisasi adalah ketergantungan pada media. Nah, ini dia penggunaan 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 bisa diatur, eh, penggunaan bisa mengatur diri secukupnya. Maksudnya, however, pengguna bisa mengatur diri secukupnya untuk menyimbangkan penggunaan media. Jadi maka mereka yang berhasil, yang berdaya bisa mengontrol diri dari pemanfaatan media. Ya, saya juga nggak tahu seperti apa. Nah, ini kamu nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan diskusi yang kamu harus jawab. Eh, ada hebat banget tuh dari kawan kalian yang punya inisiatif membuat Google Drive. Saya bisa apa namanya, bisa ngambil langsung datanya langsung dari situ. Nah, ini kamu silahkan jawab lah ini ya. Nanti menurut saya nanti kamu, ini pertanyaan diskusi di sini ya. Menurut saya ini pertanyaannya belum lengkap atau mungkin juga masih masih ada yang salah gitu. Nanti akan saya tambahkan supaya membuat pelajaran kita lebih wow gitu. Jadi oke, dan kalian bisa membaca ya, dan kalian bisa mengambil kesimpulan terkait dengan masalah identitas, masalah representasi, yang itu sebenarnya memiliki kaitan yang erat dengan kompetensi ya, dengan hard skill. Dan kita akan lebih tahu lagi sebenarnya masalah hal-hal ini tuh lebih berrasional tidak. Ah, saya kira itu aja yang bisa sampaikan karena namanya kuliah asinkronus lewat video seperti ini nggak boleh lama-lama. Uh, Baiknya saya langsung cut off aja. Sampai jumpa minggu depan, yaitu minggu terakhir sebelum UTS. Semoga kalian sudah siap. Terima kasih. Sampai jumpa.